Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk, Nak? Masuk semua. Grup. Ya, baik. Mas Yusa, ketua kelasnya ya, dipimpin doa dulu Mas Yusa, silakan. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Yusa sudah memimpin doa untuk kelancaran KBM kita pagi hari ini. Semoga nanti apa yang didoakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang didapatkan bermanfaat ya. Mbak Rizky silakan dipimpin yel-yelnya. Adakah Citra Medika di dadamu? Ada. Adakah Citra Medika di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Di mana dia? Ini dia. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Setelah guru dan siswa berdiskusi dan menggali informasi tentang pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal, diharapkan siswa mampu menganalisis, memvalidasi aspek-aspek riwayat kesehatan yang dikaji pada sistem muskuloskeletal dengan benar dan sesuai dengan materi ajar serta sesuai dengan SOP. Kemudian diharapkan juga nanti peserta didik bisa menunjukkan teknik-teknik inspeksi dan palpasi dalam pengkajian di sistem muskuloskeletal dengan terampil dan menentukan serta membuktikan hasil pengkajian dengan benar sesuai SOP. Nah, untuk model dan metodenya, model pembelajarannya adalah problem based learning, atau nanti kalian Ibu berikan suatu masalah dan Ibu minta kalian menganalisa masalah tersebut. Dilanjutkan untuk metodenya adalah diskusi, demonstrasi, observasi, dan kuis. Untuk teknik penilaian, sikap, nanti kalian akan Ibu nilai dengan cara observasi dengan lembar penilaian dan peer group. Nah, peer group ini nanti lembarannya kalian menilai teman kalian dalam satu grup. Mereka kerjasama dan percaya diri serta pedulinya bagaimana. Jadi siswa menilai siswa, seperti itu ya. Kemudian untuk pengetahuan nanti kita ada pretest, post-test. Dan kemudian untuk keterampilan nanti kalian Ibu minta untuk mempraktekkan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal berdasarkan dengan kasus. Oke, nah pemeriksaan fisik secara umum kemarin tekniknya apa aja, Nak? IPPA ya, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan apa A? Okultasi. Ya, betul. Nah, untuk pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal, nanti tekniknya berbeda. Jadi tidak menggunakan IPPA lagi, tetapi nanti kita dengan mengevaluasi integritas tulang, postur tubuh, fungsi sendi, kekuatan otot, cara berjalan, dan kemampuan pasien melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Nah, nanti tekniknya yaitu kita menggunakan inspeksi juga, palpasi juga, dan auskultasi. Jadi untuk perkusi kita tidak melakukan di sistem muskuloskeletal karena nanti tidak perkusi melainkan dengan cara movement atau dengan menggerakkan area yang akan diperiksa. Baik, sekarang kalian sudah ready untuk pretest belum? Nanti pretestnya Ibu tanya satu-satu ya. Oke, sekarang yang pertama sudah, untuk Angel dulu ya, sesuai presensi. Angel, silakan dijawab nomor 1. Iya, Bu. Selanjutnya Marta, terakhir ya. Marta? Ya, oke, selesai ya. Jadi yang sudah merasa dapat poin benar, silakan nanti poinnya akan Ibu simpan, sudah Ibu catat sebagai tambahan untuk nanti nilai pengetahuannya. Jadi nanti masih ada nilai post-test, disiapkan untuk post-testnya ya. Tampilkan gambar. Nah, ini gambar apa, Nak, kira-kira? Postur tubuh. Postur tubuh. Oh ya. Apa ini? Motor. Apa ini? Fraktur. Kalau ini apa? Pergeseran tulang, Bu. Oke, next. Ini apa? Gantikan. Mengsle itu, Bu. Kalau yang ini? Di bergeser, Bu. Jadi nanti untuk LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Sebentar, di Google Classroom ini LKPD-nya. Seperti ini. Nanti Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi silakan kalian mengerjakan. File ini sudah ada di Classroom, kalian download. Nanti diskusinya silakan kalian berdiskusi di Google Classroom. Waktunya adalah 20 menit, tapi Ibu estimasikan 15 menit sudah selesai.
nanti kembali lagi ke Google Meet ini untuk mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Kalau belum, silakan kita go ke Google Classroom untuk melakukan diskusi kelompok. Silakan yang mau presentasi dulu, kelompok mana dulu? Oh ya, oke, Angel sudah siap ya kelompok 1. Ya, silakan Angel. Ya, Bu. Angel bisa memulai untuk presentasinya. Ya. Ya, Bu. Moderatornya Bu Isni, nanti untuk pertanyaan dari kelompok lain Ibu buka satu pertanyaan ya. Ya, silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 beranggotakan Stevi, Setiarini, dan Angel. Di sini kami akan menganalisis dan membuktikan teknik-teknik pemeriksaan postur tubuh. Ini adalah gambar kelainan postur tubuh di mana ada skoliosis dan kifosis. Definisinya, postur merupakan posisi ketika seseorang dapat menahan tubuh dengan baik dan benar saat berdiri dan duduk. Dalam pengertian lain, postur merupakan gabungan atau kombinasi sendi-sendi tubuh pada suatu waktu. Secara umum, postur tubuh yang benar adalah posisi tubuh yang memberikan tekanan minimum bagi setiap sendi. Sementara postur tubuh yang salah adalah posisi tubuh yang meningkatkan tekanan pada sendi. Analisis teknik pemeriksaan fisik sesuai masalah, yaitu inspeksi cara berdiri dan cara berjalan. Pembuktiannya, 1. Baju pasien sebaiknya dilepas untuk melihat seluruh punggung, bokong, dan tungkai. 2. Pemeriksaan kurvatura tulang belakang dan simetrisitas batang tubuh dilakukan dari pandangan anterior, posterior, dan lateral. 3. Perawat berada di belakang pasien. Perhatikan setiap perbedaan tinggi bahu dan krista iliaka. 4. Simetrisitas bokong, bahu, pinggul, dan kelurusan tulang belakang diperiksa dalam posisi pasien berdiri tegak dan membungkuk ke depan. Sudah, Bu. Baik, kelompok 1 sudah baik, bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok selanjutnya, ada yang mau bertanya atau menanggapi terkait dengan presentasi kelompok 1? Oh ya, Mas Yusa, silakan. Baik, Bu. Bagaimana cara pemeriksaan untuk membedakan postur tubuh dan gaya berjalan? Silakan kelompok 1 bisa langsung menanggapi. Dari pertanyaannya Mas Yusa, pemeriksaan postur tubuh itu dilakukan seperti yang sudah dijelaskan. Seperti 1, kehalusan dan irama berjalan, gerakan teratur atau tidak. 2, pincang dapat disebabkan oleh nyeri atau salah satu ekstremitas pendek. 3, keterbatasan gerak sendi dapat mempengaruhi cara berjalan. 4, pasien hemiparesis menunjukkan cara berjalan spesifik dan penyakit Parkinson menunjukkan cara berjalan bergetar. Seperti itu. Baik. Bagaimana Mas Yusa? Bisa diterima? Iya, Mbak. Bisa, Bu, bisa. Ya, baik. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, menganalisis, dan membuktikan teknik-teknik pemeriksaan tulang. Gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga seringkali terganggu. Berikut gambar masalah pada tulang. Pemeriksaan. 1. Inspeksi, palpasi, movement. 2. Tulang yang patah dapat dikenali dari 1 atau lebih tanda-tanda berikut. Rasa sakit di area yang cedera dan makin memburuk saat digerakkan. Mati di area yang cedera. Area yang cedera tampak kebiruan, bengkak, atau berubah bentuk. Selanjutnya, tulang tampak kulit. Yang terakhir, pendarahan hebat di lokasi cedera. Kelompok 3, terima kasih sudah presentasi. Kelompok yang lain mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Bagaimana caranya membantu pasien dengan patah tulang yang kalau kita ketemu di jalan? Pertama, saya lihat seperti daerah mana yang patah tulangnya. Kedua, melepaskan pakaian yang menutupi area tubuh yang patah. Ketiga, membandingkan tulang yang patah dengan tulang yang tidak patah atau yang normal. Kemudian, melakukan fiksasi dengan papan, kemudian ditali. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan, kelompok 2 bisa memulai untuk presentasi ya. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Isni untuk waktunya. Saya Astik perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami tentang pemeriksaan fisik pada kelainan otot.
Gambar tersebut adalah gambar kelainan otot di mana otot yang membesar dan mengecil. Ada pula nama dan pengertiannya. Yang pertama, ada hipertrofi adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu, pertumbuhan sel-sel otot yang sudah ada di dalam tubuh. 2. Atrofi adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. 3. Stiff atau kaku leher adalah penyakit otot yang ditandai dengan kekakuan dan kejang-kejang sehingga mengakibatkan gangguan mobilitas dan keseimbangan. 4. Tetanus adalah kontraksi otot, kejang, kram, atau tremor berkepanjangan yang terjadi pada tangan dan kaki rahang atau leher yang disebabkan infeksi bakteri Clostridium tetani. Analisis teknik pemeriksaan fisik sesuai masalah. Yang pertama, ada palpasi otot, dan yang kedua, ada pemeriksaan kekuatan otot. Pembuktian praktek demonstrasi. Pemeriksaan dengan cara palpasi. Palpasi otot dilakukan dalam keadaan ketika ekstremitas rileks dan digerakkan secara pasif. Perawat akan merasakan tonus otot dan kekuatan tahanan otot oleh pasien. Sekian diskusi dari kami. Terima kasih. Silakan dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi. Saya mau tanya bagaimana cara membedakan hipertrofi dan hiperpalpasi. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu. Pertumbuhan sel-sel otot yang sudah ada di dalam tubuh. Sedangkan hiperplasia otot adalah peningkatan otot yang disebabkan oleh bertambah banyaknya jumlah sel baru pada jaringan otot. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui hipertrofi atau hiperplasia adalah dengan pemeriksaan mikroskopis lab. Karena kejadian hiperplasia diiringi dengan adanya hipertrofi juga. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Oke Bu, menganalisis dan membuktikan teknik-teknik pemeriksaan fisik pada kelainan sendi. Nama dan pengertian. Deformitas sandi adalah kerusakan tulang rawan sendi atau ligmen yang disebabkan oleh artritis inflamator. Analisis teknik pemeriksaan fisik sesuai masalah. Saya mau bertanya, bagaimana cara pemeriksaan untuk membedakan dislokasi sama subluksasi pada sendi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Steffi. Saya jelaskan dulu perbedaan dari dislokasi dan sublokasi pada sendi. Dislokasi sendi adalah suatu keadaan di mana terjadi pergeseran secara total dari permukaan sendi. Dislokasi ditandai dengan keluarnya kepala sendi dari mangkuknya. Sedangkan sublokasi adalah di mana tulang penghubung sebagian keluar dari sendi. Untuk pemeriksaannya pasti dilihat dulu, dibandingkan misalnya di bagian bahu kanan dan kiri. Kalau misalnya di bagian kiri beda dengan yang kanan, habis itu dicek apakah ada pergeseran atau tidak. Ya, kira-kira kesimpulan yang kita bisa tarik dengan pembelajaran kita hari ini apa saja, Nak? Pemeriksaan pada setiap sistem memiliki perbedaan, yaitu sistem muskuloskeletal menggunakan sistem look, feel, dan movement. Untuk link post testnya sudah Ibu kirim di WA. Silakan dikerjakan untuk post testnya. Waktunya 5 menit ya, Nak ya. Sudah mengerjakan semua ya? Ya, hasilnya sudah tahu? Sudah langsung terlihat ya hasilnya ya. Nilainya berapa, Nak? Sudah 80. Referensi materi yang nanti terkait dengan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Silakan nanti di-download ya. Penugasan di rumah, silakan nanti masing-masing siswa mendemonstrasikan praktek pemeriksaan. Nanti di video, kemudian dikirimkan di Google Classroom ya. Dilampirkan beserta dengan LKPD yang tadi sudah didiskusikan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran terkait dengan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran, keberkahan dalam menggapai ilmu ya. Ibu tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.